Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dalam ibadah pertengahan minggu sore ini, kita lihat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat 10. Perikopnya adalah bicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itulah topik khotbah kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Di situ dibuka dengan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan itu adalah tema daripada khotbahku di sore hari ini. Jadi dalam firman Allah tadi di atas, dengan jelas dikatakan bahwa segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Manusia tidak bisa membantahkan hal itu. Saya dan saudara semua sedang menuju ke arah sana. Kesudahan segala sesuatu, akhir zaman, kita hidup ada di kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan di akhir zaman ini dituntut dari kita adalah kehidupan yang setia, kehidupan yang benar-benar melayani Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Selagi saya dan saudara ada dalam hidup ini, ada di dunia ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan selagi ia dekat. Dan saya dan saudara mencari Tuhan. Kita sedang menuju kepada penggenapan firman Allah, yaitu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang dekat? Kita hidup di akhir zaman. Kita bukan hidup di permulaan zaman. Kita bukan hidup di pertengahan zaman. Tetapi kita ada di ujung, di akhir segala sesuatu. Akhir segala zaman, akhir segala sesuatu. Akhir daripada hidup ini dan dunia ini. Jadi saya dan saudara hidup di akhirnya. Dan firman Allah akan digenapi. Kita sedang hidup dan kita tidak bisa membantahkan hal itu. Firman Allah akan digenapi di dalam hidup saya dan saudara. Karena itu ada kesempatan. Mari saya mengajak kita selalu dan setialah kita bawa hidup ini kepada Tuhan. Bila kita lihat kejahatan di mana-mana, kita lihat banyak hal terjadi. Bahkan beberapa dari keluarga-keluarga kita yang terpaksa berurusan dengan persoalan-persoalan hukum. Kita pusing, saudara, kalau menghadapi yang begitu. Apalagi kalau itu adalah keluarga, anak, adik, saudara kita sendiri. Wah, saya dan saudara itu memang sangat menyiksa kita. Jadi selagi ada kesempatan, karena itu tantangannya adalah anak-anak kita. Lihat anak-anak kita, karena itu kita selagi ada waktu kita nasihati mereka. Khotbah minggu kemarin, anak yang kukasih, dia kuhajar dan kutegur. Allah menegur kita, Allah menghajar kita. Anak yang kukasih, maka Allah itu akan menegur kita, dia akan menghajar kita. Jadi kasih sayang Tuhan tidak selalu berisikan dengan pelukan, dengan kasih sayang, dengan belayan, tetapi bisa juga berisikan dengan cemeti, cambukan, hajaran, teguran dari Tuhan. Itu juga adalah kasih sayang Tuhan. Jadi penggenapan firman Allah sedang digenapi. Kita hidup di akhir zaman. Mazmur 90 ayat 10. Di sana Musa berkata bahwa hidup manusia sudah ditentukan, yaitu 70 tahun. Jika ia kuat 80.
Selebihnya adalah kesengsaraan, kesukaran hidup yang mewarnai. Jadi hidup manusia 70. Kalau dia kuat 80, selebihnya bonus. Jadi kalau masih dikasih umur panjang, itu bonus dari Tuhan. Itu dikasih bonus. Itu tinggal bonus dari Tuhan. Kalau kita kuat ya 70. Tapi kalau sudah lebih dari itu, semua karena bonus dari Tuhan. Semua karena kasih sayang daripada Tuhan. Jadi saya dan saudara, kita melihat, bahkan kita mendengar bahwa pendeta selalu berkhotbah. Kita juga mendengar di gereja khotbah tentang akhir zaman, kesudahan segala sesuatu. Tapi kita berkata, kapan hal itu terjadi? Kok belum digenapi? Firman Allah ya dan amin, pasti akan digenapi. Jadi saya dan saudara hanya apa? Tugas kita hanya siap diri. Tugas kita hanya berbenah diri. Kita tidak perlu mencari tahu kapan Yesus datang. Sebab anak manusia pun dia tidak tahu akan hari dan masanya. Jadi saya dan saudara, tugas kita adalah mempersiapkan diri. Allah menetapkan kita, Allah menunjuk kita bukan sebagai panitia untuk merancang tentang kedatangan Tuhan, bukan. Kapan dan waktunya Allah tidak pilih kita sebagai panitia, oh Tuhan datang sekian, tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian. Itu bukan urusan kita. Allah memilih kita adalah sebagai panitia untuk apa? Tim penyambutan saja. Jadi kapan Yesus datang, kita sudah siap. Panitia sudah siap. Siap apa khususnya? Siap hati, siap hidup. Jadi kapan saja dia datang. Karena kedatangan Yesus ada dua versi. Versi yang pertama dia bisa datang sebentar malam, jam 12:30 malam. Kita tidak bangun lagi. Kita sudah jadi almarhum dan almarhum. Itu kedatangan yang pertama. Dan yang kedua, versi yang kedua adalah dia datang di awan-awan, Maranatha. Semua mata memandang Kristus adalah Tuhan. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya tidak berharap nanti saya lihat Tuhan Yesus. Nanti dia datang Maranatha pada hari Maranatha itu. Wah, saya juga tidak tahu kapan itu. Tapi saya hanya siap diri, wah Tuhan bisa datang kapan saja buat saya. Orang lagi naik motor bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Orang lagi duduk nonton TV bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu kedatangan Tuhan versi yang pertama bagi saya dan saudara. Jadi saya dan saudara tidak harus menunggu kapan Maranatha dia datang di awan-awan yang permai. Seperti pada kitab Wahyu, seperti pada nubuatan kitab-kitab yang kita baca, bahwa semua mata akan memandang kemuliaan Tuhan. Dia terangkat ke sorga di Bukit Zaitun, Yerusalem. Demikian pula dia akan datang di sana, di tempat itu. Kapan itu kita tidak tahu. Jika Tuhan izinkan, saya dan saudara bisa melihatnya itu. Wah, sungguh luar biasa. Tapi saya dan saudara siapkan diri pada kedatangan Tuhan pada versi yang pertama aku katakan tadi. Dia bisa datang lewat apa? Lewat mengambil kita dari dunia ini. Jadi siapkan diri. Saya dan saudara siapkan diri. Jadi usia manusia sudah ditetapkan Tuhan 70 saja. Kalau dia bisa lebih dari itu bonus dari Tuhan. Itu juga kesengsaraan juga ada di situ. Karena sudah badan sakit-sakit, sudah tuli, sudah lupa ingatan. Jadi kalau kita hari ini ada, kita bisa melayani, kita bisa duduk sembahyang, semua karena kasih sayang Tuhan. Ini hidup ini bonus dari Tuhan. Kita melayani ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kita pakai hidup ini dengan baik. Jadi kita stop bikin pelanggaran, kita stop membuat hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Inilah waktunya saya dan saudara cari Tuhan. Hidup begitu rupa untuk Tuhan, supaya tiba waktunya kedatangan Tuhan pada versi yang pertama. Aku sudah siap. Ada orang dipanggil pulang oleh Tuhan, wajahnya terlihat berseri-seri, senyum lagi, ada yang malah senyum. Wah, sungguh luar biasa. Orang berkata alamatnya jelas, ini Pak, sorga ini. Panggil pulang oleh Tuhan dalam kondisi senyum. Wah, wajahnya ceria sekali. Malaikat telah menjemput mereka. Puji Tuhan. Tapi ada juga yang bahkan tidak bisa tutup mata melongo. Wah, menakutkan. Orang melayat pun juga takut, saudara.
Untuk menutup matanya sampai dibantu, harus ada yang menutupnya. Ada yang mulutnya terbuka, sulit untuk ditutup, sehingga harus pakai semacam perban untuk membantu menutup, mengkatupkan mulut. Orang-orang yang mati dalam kondisi-kondisi seperti, tapi kan kita tidak tahu. Cara mati seseorang tidak menentukan keselamatan. Yang menentukan keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus dan kehidupan kita. Ada yang mati di pesawat, mayatnya bahkan tidak ditemukan karena langsung hancur itu. Ada yang mati tabrakan. Jadi cara mati seseorang, jadi kita jangan bilang dia mati tabrakan, iya, pasti dia begini dan tidak bisa. Cara mati seseorang tidak bisa menentukan dia surga atau neraka, tapi sikap hidup kita itu yang menentukan. Kita benar, karena ada anak Tuhan kan yang meninggal juga dalam cuaca buruk, seperti pesawat Adam Air yang tidak ditemukan sampai hari ini. Itu dengar-dengar ada hamba Tuhan loh, ada pendeta berapa orang itu menumpang di pesawat itu. Apakah kita bilang orang yang mati di pesawat ledakan hilang itu adalah orang-orang semua masuk neraka? Wah, jangan, ada pendeta di situ, saudara. Jadi cara mati seseorang tidak menentukan dia masuk. Yang penting sikap hati kita. Selagi saya dan saudara hidup benar di bumi, maka saya dan saudara pasti akan mendapatkan surga. Jadi segala sesuatu sudah dekat. Jadi karena itu persiapkan diri, kesudahan segala sesuatu. Ini akan berakhir. Ya, saya berkata bumi ini akan digulung seperti kertas oleh Tuhan, diganti dengan langit dan bumi baru. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena itu dia juga berkuasa untuk apa? Untuk mengganti dengan yang baru. Jadi saya dan saudara hidup begitu rupa, melayani Tuhan. Kita hanya jangan pikir hidup, kita juga pikir mati. Karena kita hidup, kita harus persiapkan juga bagaimana nanti Tuhan memanggil kita dalam kondisi seperti apa. Kita belajar seperti misalnya Yakub. Yakub bukan dia hanya mempersiapkan waktu dia hidup saja. Bahkan cara matinya pun dia sudah persiapkan. Kita lihat misalnya dalam Kejadian 49 ayat 33. Firman Allah di sana berkata, setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Nah, kita lihat ini. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat tidurnya, saudara. Kemudian dia berbaring dan meninggallah dia. Jadi setelah ia berpesan, ada wasiat, ada pesan-pesan khusus, dan dia memberkati anak-anaknya. Setelah itu dia meninggal dengan cara yang indah sekali. Ada orang bikin susah orang selama hidupnya, bahkan matinya pun bikin susah orang. Jangan, kita selagi hidup, mari kita bikin hidup yang baik, sehingga saya dan saudara kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan hanya dalam saat kita hidup saja, mati pun kita memuliakan Tuhan. Dalam kondisi yang memang luar biasa seperti Yakub, dalam satu keindahan yang sangat luar biasa. Dia sudah tahu waktunya sudah tiba. Selesai dia pesan kepada anak-anaknya, dia memberikan pesan dan dia memberkati anak-anak. Dia naik ke tempat tidur, dijulurkannya lah kakinya, kemudian dia meninggal. Sangat indah. Tarik perhatian kita pada dia memberkati dan menyampaikan pesan. Jadi orang tua, mari kita taruh pesan-pesan yang baik bagi anak-anak sebelum kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Pesan-pesan rohani tentunya, pesan-pesan yang baik. Taruh roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Doakan mereka bila perlu. Sebagai orang tua, itu tanggung jawab kita. Kita mendoakan mereka. Mendoakan pelayanan betul, mendoakan gerejamu betul, tapi jangan lupa di dalam doa-doamu anak-anakmu juga kau harus doakan. Sebutkan mereka satu persatu. Mulai dari anakmu yang paling tua, nomor 2, nomor 3, nomor sekian, dan seterusnya sampai kepada yang bungsu. Sebut. Memang kita tidak bisa melihat hasilnya hari itu juga, tapi percayalah, doa orang benar besar kuasa. Satu kali waktu, kuasa doa itu akan bekerja hebat dalam hidup mereka.
kita harus imani. Dalam seminar Sarasehan Wanita Pantai Kosta kemarin, saya mendengar salah satu pembicara, dia mengatakan bahwa hidupnya hanya doa. Bahkan di pesawat pun, jika orang di pesawat hanya dia tidur dan ngorok, maka di pesawat selama 3 jam, mungkin itu dari Jakarta entah kemana, perjalanan ke Bali kah, ke Sorong kah, kesempatan itu dia pakai untuk doa. Dan bayangkan, dari sekian banyak jemaat yang ada, khususnya anak-anak sekolah minggu, dia sebutkan di pesawat itu anak-anak sekolah minggunya, satu persatu dia doakan. Doakan, mulai dari nama ini, nama ini. Wah, saya pikir-pikir hebat juga. Anak-anak sekolah minggu, keluarga ini, keluarga yang disebutkan. Ya di pesawat bikin daripada tidur ya, lebih baik ambil waktu dia doa. Jadi didoakan. Saudara-saudara sekalian juga selalu ada di hati kami gembala. Ada jam-jam pribadi kami doa pribadi. Maka setiap keluarga dan rumah tanggamu itu selalu tersebut pada bibir dan mulut kami. Kami doakan. Keluarga Ibu Ruth, keluarga Ibu Yani, semua kami sebutkan satu persatu. Keluarga Talahat, keluarga-keluarga muda juga, supaya mereka Tuhan menolong. Anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, kita berdoa. Nah karena itu kita lihat, selagi saya dan saudara ada di dunia, jangan cuma pikir hidup saya. Ada banyak orang kan cuma pikir hidup, sampai orang berkata, ih nanti kau mati, nanti lihat itu karena begitu, orang cuma pikir hidup saja. Dia tidak pikir nanti bagaimana. Adakah dalam duduk sejenak kita berpikir, wah Tuhan nanti bagaimana ya kalau Tuhan panggil saya. Sudah ada persiapan. Adakah aku memuliakan Tuhan? Adakah aku jadi berkat bagi banyak orang? Ada tidak kira-kira ada yang datang mau melayat kepada rumah dukaku? Kenapa? Karena saya dan saudara kalau hidup jadi berkat, kita pasti akan disenangi banyak orang. Jadi hidup dan mati memuliakan Tuhan. Firman Allah sudah bilang, hidup dan mati adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang saya dan saudara kerjakan, semua untuk Tuhan. Jadi saya dan saudara terus doa. Ada 3 hal, ada 3 kebenaran yang harus kita lakukan untuk mengisi rentan waktu sejak dari titik kehadiran kita sampai titik kepergian kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7-10 ini ada 3 hal yang akan kubagikan padamu. Dari sejak titik di mana kehadiran kita di muka bumi ini sampai di mana titik terakhir perjuangan kita, titik terakhir semasa kehidupan kita berakhir di dunia ini. Yang pertama di situ dikatakan begini, ayat 7, perhatikan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah, itu yang pertama. Jadi selagi hidup ini belajar kuasa diri, menguasai diri, belajar menguasai diri. Kita kontrol hidup ini dengan baik. Ada orang tidak kuasai diri. Kita menguasai diri tentu dalam banyak hal, dalam hal emosi, dalam banyak hal sudah, dalam hal keuangan, ada banyak hal. Orang tidak kuasai diri sampai rela dan nekat mencuri. Kita belajar menahan. Kenapa? Karena keinginan itu, keinginan yang tidak sanggup mereka bendung. Akhirnya mereka lampiaskan lewat cara mencuri, lewat cara membunuh, lewat cara korupsi, lewat cara apa, memfitnah dan menghina sesama anak Tuhan. Kita harus belajar menguasai diri. Saya percaya kita semua punya banyak kekurangan, kita punya banyak kebutuhan. Tapi kalau memang belum saatnya, kita bersabar, kita tahan, tidak apa-apa. Kita jemaat juga bergumul untuk pertambahan jiwa-jiwa baru. Ada anggota baru, jemaat baru datang, kita berdoa, kita menguasai diri, bersabar, ada waktu Tuhan. Kita tidak mencari jemaat dengan cara-cara yang tidak memuliakan Allah, menghasut gereja sana, karena jiwa Tuhan punya. Pasti Tuhan juga bertanggung jawab mengisi gereja kita dengan jiwa-jiwa baru. Jadi kita bersabar. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dalam rumah tangga kita. Kita masih bergumul untuk pastori.
Sampai sekarang belum ada uangnya, tapi kita sabar kuasai diri. Kita belajar menguasai. Ada keinginan-keinginan di hatimu, saya percaya banyak keinginan. Di hati saudara-saudara sekalian sore, banyak sekali keinginan saudara. Mau pingin punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Ini kalau Bapak Gembala kasih kesempatan maju satu-satu dari Bu Ruth, Eca. Kita punya ibadah ini bisa berubah jadi ibadah malam suntuk. Ibadah doa sepanjang malam sampai pagi. Karena satu orang maju mengungkapkan keinginan. Keinginan kita terlalu banyak. Satu persatu maju. Mulai dari Ibu Weli. Ibu Weli maju ke depan saja tuh, itu sudah memakan waktu 4 jam. Itu baru depo keinginan. Belum ibu-ibu yang lain. Tapi keinginan itu hanya bisa terjawab kalau kita dekat sama Tuhan. Kita belajar menguasai sabar, kita belajar bersabar. Saya berdoa supaya kita sabar. Jadi ini yang pertama. Firman Allah berkata, karena itu kuasailah diri. Kita harus punya penguasaan diri. Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Kita lihat 9 buah roh. Penguasaan diri adalah buah yang ke-9. Penguasaan diri. Jadi penguasaan diri ini adalah masuk pada 9 buah roh, dan dia adalah buah roh yang terakhir, yang ke-9, penguasaan diri. Kita belajar menguasai diri. Kita lihat ada orang-orang sampai nekat melakukan kejahatan. Kenapa? Karena tidak menguasai diri. Tidak usah kita nipu sana nipu sini, hanya untuk perut, nggak perlu. Tuhan sanggup memberkati saya dan saudara. Dia Allah yang kaya, dia Allah yang luar biasa. Jadi yang pertama penguasaan diri. Lalu yang berikut, penguasaan diri ini adalah pelayanan internal. Ini lebih ke pribadi kita. Penguasaan diri pada bagian pertamanya adalah pelayanan internal. Pelayanan lebih kepada pribadi saya dan saudara. Penguasaan diri itu kan lebih kepada kita. Lalu yang berikut kita lihat yang kedua. Di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat. Yang kedua, berdoa. Mari kita perbanyak doa. Tadi kesaksian Ibu mendaftarkan anak-anaknya untuk masuk sekolah gratis tanpa biaya pendaftaran. Tuhan ingatkan Ibu Ruth hanya dengan harus doa. Tuhan ingatkan Ibu Gembala juga harus hanya doa. Jadi pelayanan ini hanya doa. Rumah tangga kita hanya doa. Anak-anak kita semua hanya doa. Yang bisa membuat hidup ini indah. Yang bisa membuat anak-anak kita masa depan mereka diberkati Tuhan. Pelayanan ini diberkati Tuhan. Semua hanya karena doa. Jadi doa ini penting. Sebab yang terpenting juga yang pertama tadi. Bagaimana kita mau berdoa kalau tidak tenang? Kalau tidak menguasai diri. Orang kalau sudah tidak tenang, tidak bisa berdoa dia. Jadi yang pertama, karenanya yang urutan yang pertama ditaruh di pertama itu penguasaan diri dan jadi tenang. Kalau dia sudah tenang, bersama Tuhan ada ketenangan, maka dia bisa berdoa. Ada orang karena berbagai macam pergumulan tidak bisa berdoa lagi, tidak tenang, tuh gelisah. Jadi karena itu yang pertama, kuasai diri, penguasaan diri, dan yang kedua adalah doa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, kata firman Allah. Jadi yang pertama, penguasaan diri adalah pelayanan internal, lebih kepada pribadi kita. Sedangkan berdoa, ini ada pelayanan vertikal. Vertikal artinya antara kita dengan Tuhan. Jadi pelayanan yang sifatnya adalah vertikal, bukan internal lagi. Kalau penguasaan diri pribadi, internal pribadi. Tapi kalau sudah doa, sudah melibatkan Tuhan, itu pelayanan vertikal. Karenanya salib simbolnya adalah bentuknya adalah vertikal dan horizontal. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Jadi doa lebih kepada vertikal, hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Firman Allah berkata, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allah saja, kata firman Allah di sana, bahwa kita mendapatkan ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayatnya yang kedua.
Daripadanya lah keselamatan kita. Jadi ketenangan itu kita bisa dapat. Jadi ketenangan ini menjawab ketenangan yang di pertama tadi. Pertama tadi berkata penguasaan diri dan jadilah tenang. Bagaimana kita mau jadi tenang? Jawabannya ada pada Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat dengan Allah kita dapatkan ketenangan. Dekat dengan manusia mengecewakan. Dekat dengan siapa tidak bisa membantu kita lebih. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa merasa tenang, kita bisa merasa damai. Saudara bayangkan, kita semua ini punya pergumulan. Tapi kita terlihat happy-happy. Terlihat orang berkata seperti kita tidak punya masalah. Weh, padahal kita pikul beban luar biasa ini. Tapi orang kok berkata, kakak, aku lihat kakak ini sukacita terus ya. Sukacita selalu menghiasi wajah kakak kemana-mana. Kakak ini kelihatan kayak tidak punya masalah ya. Kau tarik dia, izin sini, adik kakak bawa kau dan kakak akan ceritakan bagaimana pergumulan yang aku hadapi hari-hari. Kenapa begitu? Karena ketenangan dan rasa tenang ini hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Kita berdoa, maka dalam doa kita bisa temukan ketenangan. Yang terakhir kita lihat di situ. Jadi pelayanan internal, pelayanan vertikal, dan yang terakhir di situ dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang terakhir adalah pelayanan eksternal. Ada pelayanan internal, pelayanan vertikal, dan pelayanan eksternal. Pelayanan eksternal ini artinya pelayanan sesama. Saya dan saudara layani seorang satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita berbuat baik, melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita penuhi rumusan ini, kita akan lihat berkat Tuhan. Jadi kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya dan saudara jadilah orang yang bisa melayani satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi dalam jemaat ini. Bahkan di mana saja kita berada, mari kita mengasihi. Perbuatan baik kita akan mengikuti kita sampai kapanpun, termasuk sampai kita meninggal. Itu firman Allah bilang. Berbuat baik, karena perbuatan baikmu itu akan mengiring engkau terus. Kita lihat Wahyu. Wahyu pasal 14 ayat 13. Perbuatan baik kita, perbuatan baik seseorang, itu akan mengikutinya terus. Wahyu pasal 14 ayat 13, firman Allah berkata, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi perbuatan baikmu itu tidak sia-sia. Itu akan menyertai kita terus. Jadi perbanyak berbuat baik. Ini pelayanan eksternal. Pelayanan sudah lebih luas. Tadi ke pribadi, tadi kepada Tuhan, sekarang lebih luas kepada sesama. Kita menolong satu dengan yang lain. Saya dan saudara menolong satu dengan yang lain. Sehingga Kristus berkata, jikalau aku di penjara kau tidak pernah menjenguk aku. Aku seorang keluaran. Aku seorang ini yang berjalan tanpa rumah, engkau tidak memberikan aku tumpangan. Aku bertelanjang dan kau tidak memberikan aku pakaian. Engkau tidak memberikan aku tumpangan dan tidak memberikan aku makan ataupun minum. Lalu murid-murid bertanya, kapan kami tidak memberikan guru makan, tidak memberikan guru tumpangan, tidak memberikan guru minum? Dan Kristus berkata apa? Itu orang-orang yang kau biarkan mereka hidup seperti itu. Mereka yang ada di sekitarmu tidak engkau tolong. Jadi itu adalah Kristus. Siapapun kita melayani satu dengan yang lain. Jadi perbuatan baik kita akan menolong saya dan saudara
yaitu sampai akhir hayat. Perbuatan saya dan saudara membantu kita untuk Kristus bisa melihat kita. Kristus memberkati saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah menjadi kekuatan bagi kita. Kita angkat pujian, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.